Kemungkinan terburuk ini merupakan skenario terparah ya terhadap pergerakan harga BTC ke depan. Saya tidak ingin ini terjadi, tetapi mempertimbangkan situasi makro yang terjadi sekarang ini, tidak ada salahnya prepare for the worst. Dan meskipun skenario ini tampak tidak populer ya, dan menurut Wasigoria yang memposting di sini itu dia katakan dia tidak yakin dan ingin ini terjadi, tetapi tetap wajib bagi para investor untuk waspada ataupun mungkin bersiap-siap untuk mengambil di bottom. Dan ini supaya tidak FOMO pada waktu naik dan tobat pada waktu downtrend seperti ini teman-teman. Welcome back to Black Cuan my friend. Pada update kali ini itu adalah mengenai skenario terburuk Bitcoin yang kemungkinan bisa saja terjadi, dan ada beberapa update dari Portugal tentang pajak kripto, JP Morgan tentang blockchain, dan bilioner Bill Ackman yang bicara tentang kondisi pasar sekarang ini. Baik, yang pertama kita mengecek dulu ya di CoinGecko tentang kondisi pasar hari ini. Ya, pada hari ini pun kita sudah mengalami minus 5,2% ya, dan total market cap kita sudah turun dari kemarin itu 1,3 sekian dan sekarang ini 1,25 triliun. Dan BTC pada hari ini masih di kisaran 28.900-an. Kemudian yang di sini yang paling parah turunnya hari ini itu adalah Ethereum ya, sudah minus 7,9% ya dalam 24 jam terakhir ini. Termasuk juga altcoin yang lain. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai satu berita yang menarik ya. Ini dari CoinDesk. Guggenheim's Minerd says Bitcoin will drop to 8K. We check his record. Jadi apapun yang terjadi di pasar kripto ini ya, ada juga pengaruh besar ya dari orang-orang dari Guggenheim Investment ini ya. Tetapi saya ingin menyampaikan di sini bahwa Scott Minerd ini ya sudah beberapa kali menyatakan pendapatnya tentang harga BTC akan turun ataupun akan naik. Dan sekarang mari kita cek dulu sebentar track recordnya dia ya selama ini, dan bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan dari apa yang dilakukan oleh Scott Minerd ini ya, yang merupakan Chief Investment Officer dari Guggenheim Investment ya. Jadi pada Desember 2020, Minerd ini pernah mengatakan bahwa BTC itu akan berharga $400.000 dan Bitcoin pada saat itu masih di sekitar 20-an ribu dolar. Apa yang terjadi pada saat itu adalah Bitcoin menanjak sampai $40.000 di 2021. Kemudian di Februari dia juga mengatakan bahwa 400.000 sampai 600.000 dolar. Itu pada saat Bitcoin sudah di harga 40.000 dolar. Kemudian di Juni 2021 dia katakan bahwa Bitcoin ini bisa bottom out sampai 10.000 ataupun 15.000. Dan waktu itu Bitcoin sedang di harganya 35.000. Kemudian pada Oktober 2021 juga dia katakan bahwa dia sudah tidak lagi pegang Bitcoin teman-teman. Dan sekarang ini yang terbaru dia mengatakan kepada CNBC bahwa Bitcoin itu bisa saja jatuh di 8.000 dolar. Dia katakan di sana bahwa 30.000 BTC itu jika tembus maka secara konsisten BTC itu akan menjadi 8.000 dolar. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini itu adalah di dalam ekosistem kripto ini ada penjahat dan ada juga orang baik di dalam sana. Jadi bisa jadi orang yang tampilannya seperti ini itu akan mempermainkan harga dengan menggunakan media, dan ada juga orang-orang yang benar-benar menyatakan analisanya secara jujur teman-teman. Jadi bijaklah di dalam memahami ataupun mengambil keputusan dari apa yang kalian dengar di media ataupun para analis-analis di luar sana ya. Selanjutnya dari postingan Twitter itu yang menarik adalah dari T-Analyst ya. Dia memposting sebuah chart dari Aurel Ohayon. Dia mengatakan di sini bahwa ada detektor yang sangat-sangat akurat untuk melihat kapan bull run itu bisa di start atau bisa dimulai. Di sini dia tampilkan ya sebuah detektor ya di line yang putih ini itu yang merupakan detektor kapan startnya bull run itu dimulai. Itu ditandai dengan ketika candle itu menyentuh di detektor ini, di detektor line ini ya. Jadi ada dari 2012 di sini, 2015, 2019, bahkan sekarang ini kita sudah kena ya di 2022 ini. Apakah ini akan lanjut teman-teman, atau mungkin kita akan break seperti yang kejadian di 2019 ini, dia bermain di bawah sini dulu, baru saat itu dia start bull run-nya, atau dia malah turun dulu di sini teman-teman, seperti yang terjadi di 2019 ya. Kemudian dia nge-range saja di sini sebentar, dan setelah itu dia start untuk bull run-nya. Dan apakah itu yang mungkin terjadi di 2022 ini? Coba kalian tulis
pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Selanjutnya dari Venture Founder, dia katakan ya sebuah insight yang bagus di sini. Ingat, jika kamu sudah close, sudah dekat dengan harga bottoms ya, maka 10 kali lipat portofolio itu bisa menjadi target yang masuk akal di bull cycle yang berikutnya. Ini artinya kamu hanya butuh $100.000 itu sebelum menjadi milioner dalam 5 tahun ke depan. Ini menurut si Venture Founder. Karena $20.000 itu bisa menjadi $200.000 dalam bentuk Bitcoin. Kemudian kalau di ETH kita bisa dapat $1.000 menjadi $10.000 ya untuk ETH dalam perhitungannya dia kalau naik sampai 10 kali lipat di next bull cycle teman-teman. Dan apa yang menyebabkan Venture Founder itu optimis atau yakin ya mengenai pergerakan harga 4-5 tahun ke depan itu adalah jika skenario ini yang terjadi teman-teman, apabila kemungkinan terburuknya saja kita ambil ya, dia turun ini sampai ke level $14.000, kemudian terjadilah pemantulan di sini dan dia terus merangkak naik, bahkan kita mungkin akan melihat di 400-an atau 500-an ribu dollars untuk per satu Bitcoin dalam beberapa tahun ke depan, atau mungkin di 2024 atau di 2025. Dan sedangkan sekarang ini untuk pergerakan pendeknya itu ada postingan dari Lord Davis yang mengatakan bahwa sekarang ini kita berada di huge bullish divergence. Jadi ini pernah terjadi di Juni dan Agustus 2021 ya, terjadi seperti ini, penurunan di harga Bitcoin, tetapi di RSI-nya itu terjadi kenaikan alias bullish divergence di sini. Kemudian di sini juga terjadi hal yang sama di 2022 ini di bulan Januari ataupun Februari ini sekitar itu, dan di Mei ini juga sudah sepertinya dia sudah bottom di sini karena RSI-nya sudah berhasil keluar ya dari pola di sini. Kemudian apakah setelah ini dia akan melanjut untuk naik sampai ke 38.000 atau 40.000 seterusnya teman-teman. Dan sepertinya menurut saya ini adalah sebuah pertanda ya, apakah dia akan bisa recovery ke depannya. Selanjutnya ada update berita dari Portugal ya teman-teman. Di sini Portugal itu men-reject crypto tax yang diajukan oleh dewan di sana. Dan dewan yang mengajukan untuk memajaki kripto itu adalah berasal dari partai-partai minoritas ya, atau partai-partai sayap kiri lah yang ada di Portugal sana ya. Jadi anggota legislatif di Portugal itu telah menolak ya apa yang diajukan oleh partai minoritas sayap kiri itu ya. Saya berharap Indonesia bisalah seperti itu, seperti Portugal gitu kan. Sehingga di Eropa itu Portugal itu menjadi surganya kripto, surganya orang-orang yang ingin mengembangkan teknologi-teknologi blockchain. Orang-orang itu berdatangan dari penjuru dunia itu ke Portugal karena di sana itu mereka diberi kebebasan, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian ingin ke Portugal? Saya juga pengen. Baik, kita lanjutkan. Ada JP Morgan di sini yang kemarin saya sampaikan bahwa JP Morgan itu mengisyaratkan BTC ke 38.000 sekian. Kemudian sekarang ini dia juga barusan ini menyampaikan bahwa blockchain itu akan digunakan di dalam bidang keuangan. JP Morgan meramal hal itu bisa terjadi karena dengan begitu mereka bisa memberi pelayanan kepada konsumen-konsumen mereka dengan teknologi-teknologi yang mungkin seperti blockchain ini, teman-teman. Saya lanjutkan lagi untuk kondisi pasar kripto pada saat-saat ini itu adalah ada sebuah insight dari Bill Ackman ya, seorang bilioner itu yang menyatakan bahwa pasar saat ini itu masih dalam suasana ketakutan ataupun masih dicengkram ya, karena para investor itu belum memiliki confidence atau kepercayaan diri. Itu dikarenakan the Fed ini dianggap tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan inflasi, teman-teman. Menurut kalian ini teman-teman, apakah CEO dari Pershing Square Capital Management ini ya, atau si Bill Ackman ini ya, yang menyatakan bahwa the Fed itu seharusnya ambil tindakan tegas, apakah kalian setuju teman-teman dengan perspektifnya dia ini? Silakan ya menulis komentar di sana supaya mungkin ada orang-orang yang membaca komentar kalian dan ikut mendapatkan referensi yang baru ya mengenai kondisi pasar yang terjadi pada saat ini ya secara makro. Kemudian yang terakhir di sini teman-teman ya, sebelum kita menyatakan bahwa ini kita sudah FOMO, kita sudah nyangkut di atas, kemudian kita tobat karena ini sudah dalam posisi downtrend sekarang ini. Sekarang ada sebuah chart yang menampilkan adopsi
Bitcoin dibandingkan dengan adopsi internet secara global, teman-teman. Di sini ditampilkan ya bahwa pada 2024 nanti itu akan ada 1 miliar pengguna untuk Bitcoin ataupun aset kripto lainnya ya. Sedangkan di internet di sini itu dari 1992 sampai 2006 ya, itu sudah terjadi 1 miliar user ya, dan itu waktu yang cukup lama sekali. Tetapi kita di sini itu dari chart ini dimulai dari 2016 saja, itu kita sekarang ini sudah hampir ya menuju ke sana, dan di kisaran 200 ataupun 300 juta orang sekarang pengguna ya. Dan di 2024 kita akan mendapati kemungkinan besar 1 miliar pengguna untuk orang-orang yang menggunakan kripto, teman-teman. Pertanyaan saya di sini ya, yang terakhir ya sebelum menutup video ini itu adalah, apakah dengan jumlah user yang sekarang ini itu akan sama ketika nanti itu sudah 1 miliar lebih mungkin ya orang yang menggunakan kripto ini dalam kehidupan sehari-harinya? Saya yakin tidak. Karena di 2017, 2018 ketika pertama saya di kripto ini ya, para pengguna di Indodax saja itu masih ribuan, teman-teman. Jadi ketika kita chatting di sana di chatroom itu, kita masih ingat teman-teman kita chat di malam sebelumnya. Tetapi kita masuk sekarang, di sana sudah banyak sekali orang, sudah jutaan orang di dalam chatroom di sana. Jadi kita tidak tahu siapa lagi. Nah, seperti itu analogi saya mengenai perkembangan kedepannya dari pasar kripto ini, dan tidak mungkin harganya itu akan stay di harga yang sekarang saja ini. Baik teman-teman, demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Ingat, jangan FOMO. Nanti ketika waktu naik, sebaiknya FOMO lah ketika dia harga lagi turun. Dan selalu riset mandiri ya teman-teman. Salam Black Cuan. Peace my friend.